Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, gimana kabarnya? Semoga kita dalam keadaan sehat ya. Dan jangan lupa untuk 3M-nya. Apa saja? Memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Karena kita sekarang dalam kondisi pandemi. Tetap sehat ya anak-anak. Oke, kita perkenalan dulu ya. Nama Ibu Fauziah. Di sini kita akan belajar macam-macam bangun datar bersama Ibu Hena dan Ibu Fitriani. Halo anak-anak, perkenalkan nama Ibu Fitriani Nur Alamiah. Kalian bisa memanggil Ibu dengan nama Ibu Fitriani. Halo anak-anak, perkenalkan nama Ibu Hena Rahayu Putri Jayanti. Kalian bisa panggil aja Ibu Hena. Oke anak-anak, sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Shadaqallahul azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, selanjutnya kita akan belajar. Semoga sehat selalu ya. Nah, kali ini kita akan membahas tentang bangun datar. Bangun datar apa saja sih yang akan kita pelajari? Kemarin sudah dijelaskan tentang bangun datar persegi, persegi panjang, segitiga, dan belah ketupat. Kali ini kita akan membahas tentang lingkaran, trapesium, jajar genjang, dan layang-layang. Apa saja sih yang akan kita pelajari dari keempat bangun datar tersebut? Nah, yang pertama kita akan mempelajari tentang pengertian. Yang kedua tentang sifat-sifat. Yang ketiga tentang keliling. Dan yang keempat tentang luas. Hai, assalamualaikum anak-anak. Di sini Bu Hena akan menjelaskan tentang materi layang-layang. Siapa yang tahu gimana sih bentuk layang-layang? Apakah kalian tahu? Nah, seperti ini teman-teman, bentuk layang-layang. Kalian pasti sudah tidak asing kan melihat layang-layang bagaimana? Sebelum ke materi pembelajaran, Ibu punya satu buah lagu untuk kalian. Mari kita bernyanyi bersama dan bertepuk tangan ya anak-anak. Kita mulai. Ku ambil bulu sebatang, ku potong sama
Yeay, sudah bernyanyi kan tadi semuanya? Nah, anak-anak, sekarang ibu akan masuk ke materi. Pastinya kalian harus lebih semangat dari sebelumnya karena tadi sudah nyanyi sama ibu. Sekarang ibu mau tanya deh sama kalian, apa sih itu layang-layang? Nah, layang-layang itu adalah bangun datar yang membentuk oleh dua pasang sisi yang masing-masing pasangan sisinya itu sama panjang dan saling membentuk sudut. Nah, begitu anak-anak pengertiannya. Ayo kita lanjut. Sekarang kalian tahu gak sih layang-layang itu mempunyai sifat. Yang pertama itu ada mempunyai dua pasang sisi yang sama panjang, seperti gambar di sini. Nah, ada A dan B sama dengan A dan D, dan B dan C sama dengan D dan C. Nah, seperti di gambar ini teman-teman. Yang kedua itu ada mempunyai sepasang sudut yang sama besar. Nah, seperti ini yang digarisin warna hijau. Nah, sudut B sama dengan sudut D. Dan yang ketiga, sifat layang-layang itu kedua diagonalnya saling tegak lurus dan membagi salah satu diagonal menjadi dua sama panjang, seperti garis B dan D saling bertegak lurus dengan garis A dan C. Nah, begitu. Dan yang keempat, layang-layang itu hanya mempunyai satu simetri lipat. Dan yang terakhir, dapat menempati bingkainya dengan dua cara dan memiliki dua simetri putar. Begitu sifat layang-layang, teman-teman. Selanjutnya, kita akan mengetahui rumus layang-layang. Bu, ada apa aja sih rumus layang-layang? Yang pertama akan Ibu jelaskan, itu ada cara mencari luas layang-layang. Yang rumusnya itu adalah L sama dengan 1/2 dikali D1 dikali D2. Nah, seperti itu mencari luasnya, anak-anak. Nah, sekarang kita cari tahu bagaimana ya mencari keliling layang-layang. Biasanya mencari keliling layang-layang itu dari semua jumlah sisinya ditambahkan semuanya. Nah, bisa dipakai dengan rumus yang pertama, yang kedua, ataupun yang ketiga. Boleh bebas yang mana saja. Nah, yang pertama itu ada mencarinya 2 dikali dalam kurung A ditambah C. Nah, dan yang kedua itu ada 2A ditambah 2B. Nah, dan yang terakhir ada A ditambah B ditambah C ditambah D. Itu rumus kelilingnya, anak-anak. Ibu akan memberikan rumus cara mencari diagonal 1 dan 2. Bagaimana caranya, Bu? Nah, yang pertama itu mencari diagonal 1. Cara mencari diagonal 1 itu adalah 2 dikali L dibagi D2. Dan mencari diagonal 2 itu bisa dengan cara 2 dikali L dibagi diagonal 1. Nah, kebalikannya ya, tinggal dibalikin. Kalau kita mencari D1 berarti dibagi dengan D2. Dan kalau kita mencari D2 dibagi dengan D1. Gitu, anak-anak. Rumus mencari nilai A atau B. Bagaimana ya, Bu? Nah, di sini cara mencari rumus A dan B itu ada dalam kurung 1/2 dikali keliling dikurangi C. Nah, begitu ya anak-anak. Dan gimana sih cara mencari tahu C sama D-nya? Nah, cara mencari tahu nilai C dan D itu bisa dengan cara di dalam kurung 1/2 dikali keliling dikurangi A. Gitu, anak-anak.
agar lebih paham lagi, kita akan mengerjakan soal. Nah, Ibu akan memberi contoh soal agar kalian lebih paham dari apa yang Ibu jelaskan tadi, yang tentang rumus-rumus di dalam layang-layang. Suatu hiasan dinding berbentuk layang-layang dengan panjang diagonalnya 24 cm dan 20 cm. Berapa luas hiasan dinding tersebut? Yang pertama, kita akan mencari dulu. Diketahuinya yaitu D1 sama dengan 24 cm. Dan D2-nya itu adalah 20 cm. Yang ditanyakan apa, Bu? Yang ditanyakannya adalah luas layang-layang tersebut. Nah, luas hiasan dinding yang berbentuk layang-layang. Mencari luas itu dengan simbol L besar, yaitu luas sama dengan 1/2 dikali D1 dikali D2. Di bawahnya tulis lagi 1/2 dikali D1-nya berapa? Nah, D1-nya itu 24 cm. Nah, tulis 24 cm dikali D2. D2-nya berapa? D2-nya tadi 20 cm. Lalu tulis 20 cm. Nah, di bawahnya tulis lagi sama dengan. Nah, 1/2 dikali 24 dikali 20 itu hasilnya berapa? Nah, 24 dikali 20 itu hasilnya 480. Jadi 1/2 dikali 480. Nah, lalu kita hitung lagi bawahnya. Tulis lagi sama dengan. Nah, di bawahnya 1/2 dikali 480 cm. Gimana cara ngitungnya, Bu? 480 cm dikali 1 itu tetap 480 cm. Lalu dibagi 2. 480 cm dibagi 2 hasilnya adalah 240 cm. Jadi luas hiasan dindingnya adalah 240 cm persegi. Nah, sekarang perhatikan gambar layang-layang ini anak-anak. Gambar di samping merupakan sebuah layang-layang dengan panjang sisi yang berdekatan berturut-turut adalah 9 cm dan 12 cm. Hitunglah keliling layang-layang tersebut. Nah, bagaimana ya cara mencari keliling? Tadi kan Ibu sudah menjelaskan tentang rumus keliling layang-layang. Keliling layang-layang dapat dicari dengan menjumlahkan seluruh sisi layang-layang. Nah, di sini diketahuinya A sama dengan 9 cm dan C sama dengan 12 cm. Ditanyakannya apa? Keliling layang-layang. Kita jawab ya, memakai rumus salah satu dari yang tadi Ibu jelaskan. Ibu ambil rumus yang ini. K sama dengan 2 kali dalam kurung A ditambah C. Nah, kita urutkan ke bawah ya. K sama dengan ditulis lagi 2 kali di bawahnya. Nah, lalu di dalam kurung A-nya berapa, Bu? A-nya tadi 9 cm. Lalu tulis 9 cm tambah C. C-nya berapa, Bu? C-nya tadi yang 12 cm ditambah 12 cm. Nah, selanjutnya di bawahnya K sama dengan 2 dikali di dalam kurung 9 tambah 12 itu berapa? 9 cm ditambah 12 cm yaitu 21 cm. Yang di dalam kurungnya adalah 21 cm. Nah, kita jumlahkan sekarang. 2 dikali 21 cm itu berapa? Nah, hasilnya adalah 42 cm. Jadi, keliling pada layang-layang gambar di atas itu adalah 42 cm.
Bagaimana anak-anak? Pasti sudah mengerti kan semuanya? Ibu sudah menjelaskan dari awal sampai akhir. Sekarang bagaimana ya kesimpulannya? Nah, untuk memperjelas yang tadi telah Ibu sampaikan kepada kalian semua, kita ambil kesimpulannya. Kesimpulannya yang pertama, bangun datar layang-layang merupakan salah satu bangun 2 dimensi dengan 4 sisi. Lalu, layang-layang memiliki 2 pasang sisi yang sama panjang tetapi tidak sejajar. Lalu, keliling layang-layang itu adalah K sama dengan 2 dikali dalam kurung A ditambah B. Lalu luasnya adalah L sama dengan 1/2 dikali D1 dikali D2. Selanjutnya, layang-layang itu memiliki 2 pasang sisi yang sama panjangnya. Nah, satu pasang sudut yang sama besar dan diagonalnya berpotongan tegak lurus. Juga mempunyai satu sumbu simetri. Oke, alhamdulillah ya anak-anak, materi tentang layang-layang sudah selesai. Kita lanjutkan ke materi selanjutnya. Nah, anak-anak, tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Hena tentang bangun datar layang-layang. Sekarang kita lanjut ke bangun datar jajar genjang. Kalian ada yang tahu nggak bentuk jajar genjang itu bagaimana? Nah, di sini kakak punya gambar bangun datar jajar genjang. Seperti ini. Jadi jajar genjang itu bentuknya seperti ini. Sebelum kita mengetahui pengertian dari bangun datar jajar genjang, kita harus mengetahui dulu apa saja sifat-sifat yang dimiliki oleh bangun datar jajar genjang. Apa aja ya sifat-sifat dari jajar genjang? Kalian ada yang tahu? Nah, Ibu jelaskan ya, apa saja sifat-sifat dari bangun datar jajar genjang. Di sini, Ibu punya jajar genjang ABCD. Kita lanjut saja ke sifat jajar genjang yang pertama. Sifat jajar genjang yang pertama adalah jajar genjang memiliki 2 pasang sisi yang sejajar dan sama panjang. Sisi yang mana yang sejajar dan sama panjang? Nah, yang pertama yaitu sisi atau garis dari AB dan CD, yaitu yang ini. Lalu yang kedua ada garis AD dan garis BC, yaitu yang ini. Nah, kalian sudah mengerti? Kita lanjut ke sifat jajar genjang yang kedua. Jajar genjang yang kedua itu memiliki 2 pasang sudut yang berhadapan dan sama besar. Sudut yang mana yang berhadapan dan sama besar? Yang pertama ada sudut ADC dengan sudut ABC, yaitu yang ini dan yang ini. Yang kedua ada sudut BAD dan sudut BCD, yaitu yang ini. Yang sudah Ibu beri tanda merah. Nah, kita lanjut ke sifat jajar genjang yang ketiga, yaitu jajar genjang memiliki 2 diagonal yang saling berpotongan, yaitu dari A ke C, lalu dari B ke D. Tadi jajar genjang adalah bangun segi 4 yang memiliki 2 pasang sisi yang sejajar dan sama panjang, serta 2 pasang sudut yang berhadapan sama besar. Nah, kita sudah mempelajari tentang pengertian dan sifat-sifat. Kita akan melanjutkan ke keliling. Nah, sekarang kita akan bahas keliling dari jajar genjang ya. Kalian perhatikan baik-baik. Di sini ada jajar genjang ABCD. Kita misalkan garis AB dengan A dan garis BC dengan B. A itu disebut sisi alas dan B itu disebut sisi miring. Nah, jajar genjang yang tadi
sudah kita misalkan garis AB dengan A, garis BC dengan B. Nah, tadi di sifat jajar genjang itu memiliki dua garis yang sama panjang dan sejajar. Karena AB dan CD itu sama panjang dan sejajar, jadi garis CD juga diganti atau dimisalkan dengan A. Begitu pula dengan garis AD, dimisalkan dengan B. Jadi, rumus keliling dari jajar genjang yaitu 2 dikali A ditambah B, atau A ditambah B ditambah A ditambah B. Jadi intinya keliling jajar genjang itu menghitung seluruh sisi dari jajar genjang dengan rumus di atas. Nah, untuk lebih memahami keliling dari jajar genjang ini, kita akan masuk ke contoh soal. Contoh soal yang pertama, Ibu punya jajar genjang ABCD dengan panjang AB 5 cm dan panjang BC 4 cm. Kita tulis ya di sini. Kita tuliskan agar lebih mudah. Nah, kita masukkan ke rumus dari keliling jajar genjang. Keliling sama dengan 2 dikali A ditambah B. 2 dikali tadi A-nya yaitu 5 cm dan B-nya 4 cm. Kita tulis, lalu kita tambahkan yang ada di dalam kurung terlebih dahulu, yaitu 5 ditambah 4, yaitu hasilnya 9. Kita tulis di sini 2 dikali 9. Ada yang tahu nggak 2 dikali 9 itu berapa? Ayo, yaitu 18 cm. Kok bisa 18 cm sih? Kita lihat tabel perkalian 2. Nah, Ibu di sini udah punya tabel perkalian 2. 2 dikali 9 sama dengan 18. Jika kalian kesulitan dengan rumus keliling di atas, kalian bisa menggunakan rumus keliling yang satu lagi, yaitu yang ini. Keliling sama dengan A ditambah B ditambah A ditambah B. Kita tulis ya, A sama dengan 5 ditambah 4 ditambah 5 ditambah 4. Hasilnya yaitu 18. Hasilnya akan sama dengan rumus keliling sebelumnya. Sekarang contoh soal yang kedua. Ibu juga punya jajar genjang ABCD yang mempunyai panjang yang berbeda, yaitu garis AB 6 cm dan garis BC 4 cm. Kita tulis. Nah, kita masukkan kembali ke dalam rumus, yaitu keliling sama dengan 2 dikali A tambah B. Di bawahnya kita lanjutkan, A-nya tadi 6 dan B-nya adalah 4. Kita tulis 2 dikali 6 ditambah 4. Kita jumlahkan terlebih dahulu yang dalam kurung. 6 ditambah 4 sama dengan 10. Jadi kita tulis 2 dikali 10. 2 dikali 10 itu adalah 20. Jika kalian tidak yakin, kita lihat tabel perkalian 2 lagi. Nah, di sini Ibu punya tabel perkalian 2. Kita lihat 2 dikali 10 sama dengan 20. Kita juga bisa menggunakan rumus keliling yang satu lagi, yaitu keliling A ditambah B ditambah A ditambah B. Kita tulis A-nya 6 dan B-nya 4. 6 ditambah 4 ditambah 6 ditambah 4. Hasilnya akan sama 20 cm. Nah, anak-anak sudah mengerti belum tentang rumus keliling jajar genjang? Jika sudah, kita akan lanjut ke luas jajar genjang. Nah, Ibu sekarang punya jajar genjang ABCD. Dengan A disebut sisi alas dan B disebut sisi miring. Rumus luas jajar genjang adalah luas sama dengan alas dikali tinggi atau A dikali T. Di sini ada jajar genjang ABCD dengan alas 8 cm dan tinggi 6 cm.
Kita tulis ya. Alas sama dengan 8 cm dan tinggi 6 cm. Kita masukkan ke dalam rumus luas jajar genjang, yaitu luas sama dengan alas dikali tinggi atau A dikali T. Alasnya 8 cm, tingginya 6 cm. Kita tulis. Nah, hasilnya 48 cm persegi. Kok 8 kali 6 48 sih? Kita lihat tabel perkalian 6. Itu yang ini. Kita lihat yang sudah Ibu beri kotak berwarna merah, yaitu 8 kali 6 sama dengan 48. Jadi hasil dari 8 kali 6 yaitu 48 cm. Lanjut ke contoh selanjutnya. Nah, Ibu punya jajar genjang ABCD lagi dengan alas 12 cm, sisi miring 9 cm, dan tinggi 6 cm. Nah, kita masukkan ke dalam luas, yaitu alas dikali tinggi atau A dikali T. Alasnya yang mana? Alasnya yaitu 12 cm dan tingginya 6 cm. Kita tulis. Nah, 12 dikali 6 adalah 72 cm persegi. Seperti itu anak-anak, luas dari jajar genjang. Selanjutnya Ibu punya pertanyaan lagi untuk kalian semua, yaitu berapakah tinggi jajar genjang jika luas daerah jajar genjang adalah 60 cm persegi dan panjang alasnya 12 cm? Dari tadi kita hanya menghitung keliling dan luas, tapi di sini ditanyakan tinggi. Bagaimana sih rumusnya? Nah, rumusnya itu adalah, kita tulis dulu, kita gambarkan dulu ya. Nah, luasnya 60 cm persegi dan alasnya 12 cm. Kita lihat rumus di sini. Nah, kita kembali ke dalam rumus luas jajar genjang, yaitu A dikali T. Maka, jika kita ingin mencari T atau tinggi, rumusnya tinggal kita ubah menjadi T sama dengan luas dibagi alas. Bagaimana? Mengerti tidak? Jika belum paham, langsung saja kita bahas soal yang tadi, agar kalian lebih paham. Nah, tadi luas jajar genjang itu alas dikali T. Kita tulis luasnya 60 sama dengan alasnya 12 dikali tinggi. Tingginya kita belum ketahui, jadi kita masih tulis dengan T. Nah, tadi tinggi itu, untuk mencari tinggi itu kita harus membagi luas dengan alas. Jadi T sama dengan 60 dibagi 12 atau 60 per 12 ditulisnya. 60 dibagi 12 itu sama dengan 5 cm. Jadi tinggi dari jajar genjang tersebut adalah 5 cm. Jika kalian belum paham, kita lanjut ke contoh soal berikutnya. Contoh soal selanjutnya adalah menanyakan panjang alas, yaitu berapakah panjang alas dari jajar genjang ABCD di samping dengan luas 48 cm persegi dan tinggi 6 cm. Tadi kita ditanya tinggi, sekarang kita ditanyakan panjang alas. Bagaimana rumusnya? Nah, rumusnya yaitu kita masih menggunakan rumus luas jajar genjang ya, yaitu luas dikali A dikali T. Luas jajar genjang yaitu A dikali T. Nah, tinggi, jika kita tadi menentukan tinggi yaitu luas dibagi alas. Nah, jika kita akan mencari panjang alas, kita tinggal mengubahnya dengan luas dibagi tinggi. Kita langsung coba saja ya mengerjakan soal tersebut. Kita tulis alas sama dengan luas dibagi T.
atau dibagi tinggi. Tadi luasnya 48 cm persegi dan tingginya 6 cm. Kita tulis. Jadi alasnya kita tinggal bagi 48 dibagi 6, yaitu 8 cm. Jadi panjang alas dari jajar genjang ABCD tersebut ada 8 cm. Nah anak-anak, kita sudah selesai membahas tentang keliling dan luas dari jajar genjang. Ada yang masih ingat tidak apa rumus dari keliling dan luas dari jajar genjang? Ya, betul sekali. Keliling itu 2 dikali A ditambah B. Jika luas, kita tinggal mengalihkan alas dengan tinggi. Untuk selanjutnya, Ibu mempunyai soal cerita yang bisa kalian kerjakan bersama Ibu sekarang. Itu soal ceritanya. Pak Ahmad mempunyai taman berbentuk jajar genjang. Panjang sisi taman ada 8 meter dan panjang sisi taman yang lain adalah 12 meter. Dan Pak Ahmad berencana memasang lampu di setiap 4 meter di sisi taman. Ayo bantu Pak Ahmad menghitung jumlah lampu taman yang dibutuhkan. Nah, kita gambar dulu jajar genjangnya. Seperti ini, kita tulis sisi taman 8 meter dan sisi yang lain 12 meter. Lalu, kita masuk ke pembahasan. Yang harus kita lakukan pertama kali adalah menghitung keliling dari taman Pak Ahmad. Dan yang kedua adalah menghitung lampu taman yang dibutuhkan oleh Pak Ahmad. Nah, kita langsung ke yang pertama. Keliling dari jajar genjang itu adalah 2 dikali A ditambah B. Jadi untuk menghitung keliling taman Pak Ahmad itu sama saja. Kita tulis 2 dikali A ditambah B. 2 dikali 20 itu adalah 40. Jadi keliling dari taman Pak Ahmad itu adalah 40 meter. Kita lanjut ke yang kedua, yaitu menghitung lampu taman yang dibutuhkan oleh Pak Ahmad. Tadi Pak Ahmad berencana akan memasang lampunya setiap 4 meter. Jadi kita hanya perlu membagi keliling dengan angka 4, yaitu lampu yang dibutuhkan sama dengan 40 dibagi 4. 40 dibagi 4 sama dengan 10. Jadi lampu yang dibutuhkan oleh Pak Ahmad adalah 10 lampu. Jadi jumlah lampu yang dibutuhkan oleh Pak Ahmad untuk dipasang di sisi taman setiap 4 meter yaitu 10 lampu taman. Halo anak-anak, kali ini kita akan masuk ke materi bangun datar trapesium. Nah, di sini kita akan belajar pengertian trapesium, sifat-sifat trapesium, rumus trapesium itu apa, rumus dari luas, keliling. Nah, sebelum ke sana, Ibu mau tanya, kalian tahu nggak apa itu trapesium? Oke, di sini Ibu akan mencoba menjelaskan pengertian dari trapesium. Trapesium ini merupakan bangun datar yang dibentuk oleh 4 buah rusuk, yang mana 2 rusuk di antara rusuknya saling sejajar, namun tidak sama panjang. Lalu, ada sifat-sifat trapesium. Apa saja sih Bu sifat-sifat trapesium dan ada berapa? Nah, disimak ya, Ibu akan mencoba menjelaskan sifat-sifat trapesium. Yang pertama, mempunyai sepasang sisi yang sejajar dengan sisi yang terpanjang disebut alas trapesium. Yang kedua, jumlah dari 2 sudut yang berdekatan atau yang dalam istilah matematikanya itu bisa disebut dengan sudut dalam sepihak adalah 180 derajat. Lalu yang ketiga, jumlah dari semua sudut trapesium adalah 360 derajat. Yang keempat, mempunyai
satu simetri putar. Lalu, jenis-jenis trapesium. Nah, trapesium ini ada beberapa jenis. Yang pertama itu trapesium sembarang. Trapesium sembarang merupakan trapesium yang keempat rusuknya tidak sama panjang. Coba perhatikan gambar yang ada di samping. Betul? Lalu, yang kedua, trapesium siku-siku. Trapesium siku-siku adalah trapesium yang mana dua di antara empat sudutnya merupakan sudut siku-siku. Coba perhatikan gambarnya. Yang ketiga ada trapesium sama kaki. Trapesium sama kaki adalah trapesium yang mempunyai sepasang rusuk yang sama panjang dan sepasang rusuk sejajar. Trapesium sama kaki mempunyai satu simetri lipat. Coba kalian perhatikan gambar yang ada di sini. Betul? Gimana? Jelas tentang jenis-jenis, sifat-sifat, dan pengertian trapesium? Paham? Bagus. Selanjutnya, kalian akan belajar tentang luas dan keliling trapesium. Oke, sekarang kita masuk ke rumus trapesium. Ada yang udah tahu belum rumus trapesium? Nah, coba perhatikan gambar ini. Ini gambar trapesium. Nah, di sini ada T. T itu adalah tinggi trapesium. Nah, di bawahnya itu ada A atau B. Nah, itu adalah sisi yang sejajar atau sisi A merupakan panjang AB dan sisi B merupakan panjang DC. Bagaimana cara mencari rumus trapesium? Nah, ini cara mencari rumus trapesium itu adalah L sama dengan 1/2 di dalam kurung A tambah B dikali T. Nah, atau bisa juga luasnya sama dengan dalam kurung A tambah B dikali T dibagi 2. Itu luas rumus trapesium. Bagaimana mencari rumus keliling trapesium? Nah, mencari rumus keliling trapesium itu adalah K sama dengan AB ditambah BC ditambah CD ditambah DA, yaitu dengan menjumlahkan seluruh sisi dari trapesium tersebut. Lalu, cara mencari tinggi trapesium itu juga ada rumusnya. Nah, rumusnya T sama dengan 2 kali L dibagi dalam kurung A ditambah B. Itu rumus untuk mencari tinggi trapesium. Lalu ada juga rumus untuk mencari sisi trapesium. Nah, rumusnya ini ada 3. Yang pertama mencari sisi A atau AB, yaitu A sama dengan 2 kali L dibagi T dikurang B, atau bisa juga AB sama dengan K dikurang CD dikurang BC dan dikurang AD. Itu untuk mencari sisi A atau AB. Yang kedua itu mencari rumus B, nah atau CD. Rumusnya adalah B sama dengan 2 kali L dibagi T dikurangi A, atau bisa juga dengan CD sama dengan K dikurangi AB dikurangi BC dikurangi AD. Nah, begitu. Sekarang mencari sisi BC. Nah, di sini bisa digunakan rumus BC sama dengan K dikurangi CD dikurangi AD dikurangi AB. Selanjutnya, kita mencari sisi AD. Bagaimana caranya, Bu? Nah, untuk mencari sisi AD bisa digunakan rumus AD sama dengan K dikurangi CD dikurangi BC dikurangi AB. Nah, begitu.
Agar lebih mengerti dari rumus-rumus yang telah Ibu jelaskan tadi, kita akan mengerjakan contoh soal yang akan diberikan oleh Ibu Fitri. Ayo kita kerjakan. Nah, sekarang Ibu akan memberikan contoh soal dan pembahasan dari bangun datar trapesium. Nah, kita masuk ke soal yang pertama. Nah, di sini Ibu punya trapesium. Trapesiumnya trapesium sama kaki yang sudah memiliki ukurannya masing-masing. Nah, di sini ditanyakan berapakah keliling dan luas dari trapesium tersebut. Karena sudah ada ukurannya masing-masing, kita tinggal hitung. Yang pertama, kita hitung kelilingnya. Rumus keliling dari trapesium kalian tinggal menjumlahkan seluruh sisi dari trapesium tersebut. Nah, kita tinggal tulis di sini keliling sama dengan 25 ditambah 21 ditambah 25 ditambah 35. Nah, kita tinggal jumlahkan. Jumlahnya adalah 106 cm. Jadi, keliling dari trapesium tersebut adalah 106 cm. Nah, yang kedua, kita akan menghitung luas dari trapesium tersebut. Luas dari trapesium adalah 1/2 kali A ditambah B dikali T. Kita harus mencari dulu mana A, mana B, dan mana T atau tinggi. Kita tulis alas yaitu 35 cm. Yang B yang sejajar dengan garis A yaitu 21 cm dan tingginya 20 cm. Kita langsung masukkan ke dalam rumus luas trapesium, yaitu 1/2 dikali A ditambah B dikali T. Kita tulis di bawahnya 1/2 dikali A 35 ditambah B-nya 21 dikali T, T-nya 20. Kita tulis. Lalu setelah itu kita jumlahkan dalam kurung terlebih dahulu. 35 ditambah 21 yaitu 56. Kita tulis di bawahnya 1/2 dikali 56 dikali 20. Setelah itu kita harus mengalihkan terlebih dahulu 56 dikali 20. Nah, di sini kita kalikan dulu 56 dikali 2. Kita hilangkan nolnya terlebih dahulu agar lebih mudah. 56 dikali 2, 6 dikali 2 sama dengan 12. Kita tulis 2 dan simpan 1. Lalu 2 dikali 5 sama dengan 10. 10 ditambah 1 hasilnya 11. Hasilnya 56 dikali 20 yaitu 1120. Kita tulis 1/2 dikali 1120. Hasilnya 560 cm persegi. Kita lanjut. Nah, sekarang Ibu punya trapesium, tapi bukan trapesium sama kaki. Ini adalah trapesium siku-siku. Mari kita hitung bersama keliling dan luas untuk trapesium di bawah ini. Di sini ada AD sama dengan 8 cm, AB sama dengan 12 cm, BC sama dengan 10 cm, dan EC sama dengan 6 cm. AB itu sejajar dengan DE, jadi AB sama dengan DE. Jika AB 12 cm, maka DE juga 12 cm. Yang pertama, untuk kelilingnya kita tinggal jumlahkan seluruh sisi dari trapesium tersebut. Keliling sama dengan AB ditambah BC ditambah CE ditambah ED ditambah AD. AB-nya 12, BC-nya 10, CE-nya 6, DE-nya 12, dan AD-nya 8. Kita tinggal jumlahkan dan hasilnya adalah 48 cm. Jadi keliling dari trapesium siku-siku tersebut adalah 48 cm. Selanjutnya, untuk luas, karena tadi AB dan DE sejajar, maka jika AB 12, maka DE juga 12. Nah,
ada juga sejajar dengan garis BE. Maka jika ada 8, BE juga 8. Nah, untuk mengetahui garis DC, kita tinggal jumlahkan garis DE dan garis CE. Tadi garis DE adalah 12 cm dan garis CE adalah 6 cm. Jadi dari titik D ke titik C atau garis DC adalah 18 cm. Kita langsung masuk ke luas trapesium, yaitu 1/2 dikali A ditambah B dikali T. Tadi A-nya adalah 18 cm, B-nya adalah 12 cm, dan tingginya sama dengan 8 cm. Kita tinggal tulis 1/2 dikali 18 ditambah 12 dikali 8. Kita tulis di bawahnya dengan menjumlahkan terlebih dahulu yang di dalam kurung. 18 ditambah 12 sama dengan 30. Kita tulis 1/2 dikali 30 dikali 8. 30 dikali 8 adalah 240. Kita tulis di bawahnya 1/2 dikali 240. 240 dibagi 2 hasilnya adalah 120. Jadi luas dari trapesium tersebut adalah 120 cm persegi. Untuk selanjutnya, Ibu punya soal cerita untuk bangun datar trapesium. Di sini ada soal, yaitu Pak Rizky akan memasang pagar di sisi kebunnya yang berbentuk trapesium sama kaki. Panjang pagar yang sejajar yang akan dipasang berukuran masing-masing 12 meter dan 15 meter. Lalu panjang pagar yang lain berukuran 10 meter. Berapakah panjang pagar yang dibutuhkan oleh Pak Rizky? Nah, kita gambarkan dulu di sini. Trapesium sama kaki dengan panjangnya sejajar 12 meter, 15 meter, 10 meter, 10 meter. Kita lanjut ke pembahasannya. Kalau keliling, kita tinggal menjumlahkan seluruh sisinya, yaitu 12 ditambah 15 ditambah 10 ditambah 10. Jadi hasilnya 47 meter. Jadi panjang pagar yang dibutuhkan oleh Pak Rizky untuk membakar kebunnya adalah 47 meter. Nah, pembahasan untuk bangun datar trapesium cukup sampai di sini. Selanjutnya, kita akan mendengarkan penjelasan dari bangun datar lingkaran yang akan dijelaskan oleh Ibu Fauzia. Simak baik-baik ya. Halo anak-anak, gimana? Masih semangat kan belajarnya? Harus semangat dong. Kali ini kita masuk ke materi terakhir di bangun datar. Apa itu? Ya, lingkaran. Sebelumnya kita perkenalan dulu ya. Perkenalkan, nama Ibu Fauzia Nurholisa. Kalian bisa panggil saja Ibu Zia. Oke, sebelumnya Ibu mau tanya, kalian sudah belajar macam-macam bangun datar. Coba sebutkan apa saja bangun datar itu. Ya, betul. Ada persegi panjang, ada persegi, segitiga, belah ketupat, layang-layang, jajar genjang, trapesium, dan yang akan kita bahas kali ini yaitu lingkaran. Kalian tahu nggak bentuk lingkaran itu seperti apa? Dan kalian tahu nggak kalau di sekitaran kita ada banyak benda yang berbentuk lingkaran? Apa saja? Ibu akan menyebutkan salah satunya ya. Yang pertama, piring. Kalian pasti punya kan piring? Nah, piring ini disebut lingkaran. Lalu ada jam dinding. Ada gambar cincin dan donat. Sebetulnya masih banyak lagi seperti pizza, ban mobil, ban sepeda, dan masih banyak lagi. Tapi ada yang perlu kalian ingat. Apa itu? Lingkaran berbeda dengan bola.
Kenapa berbeda? Karena bola itu masuknya ke bangun ruang. Nanti kalian akan belajar ya setelah materi bangun datar. Sekarang kita bermain dulu yuk. Ibu punya permainan. Permainannya, kalian temukan benda-benda nanti yang akan Ibu perlihatkan. Mana saja yang termasuk bentuk lingkaran. Coba temukan. Gimana? Ketemu belum? Hebat. Kalau yang belum ketemu, tenang, jangan sedih. Kalian ulangi lagi videonya sampai kalian menemukan benda mana yang berbentuk lingkaran. Oke, sekarang kita masuk ke materinya. Pasti kalian bertanya-tanya kan, Ibu, lingkaran itu apa sih? Nah, di sini Ibu akan mencoba menjelaskan. Jadi, lingkaran itu merupakan kumpulan titik-titik pada bidang datar yang jaraknya sama terhadap suatu titik tertentu. Nah, lingkaran juga ada sifat-sifatnya. Apa saja sifat-sifatnya? Oke, coba kalian perhatikan lingkaran ini. Lingkaran itu hanya memiliki satu sisi dan juga memiliki satu titik pusat. Yang mana Bu titik pusat itu? Nah, titik pusat itu berada di tengah-tengah lingkaran. Lalu ada garis dari titik pusat ke sisi lingkaran, itu disebutnya jari-jari. Lalu ada garis lurus yang memotong lingkaran menjadi dua bagian, itu namanya diameter. Yang sering muncul di lingkaran yaitu diameter dan jari-jari. Jelas ya anak-anak? Paham ya tentang sifat-sifat lingkaran? Oke. Sekarang Ibu punya soal tentang sifat-sifat lingkaran. Soalnya, Abdul ingin menyusun koin pada sebuah papan berbentuk persegi panjang. Jika panjang dan lebar papan masing-masing adalah 42 cm dan 30 cm, serta jari-jari koinnya 2 cm. Jadi, berapa koin yang dapat ditempatkan di papan tersebut? Mari kita selesaikan bersama-sama ya. Oke, yang diketahui itu persegi panjang dengan panjang 42 cm dan lebar 30 cm dan sebuah koin dengan jari-jari 2 cm. Nah, diameter koin sama dengan 2 dikali jari-jari. Jadi 2 dikali 2 sama dengan 4. Banyak koin sejajar panjang papan sama dengan 42 dibagi 4 sama dengan 10, sisanya 2. Sehingga ada 10 koin sejajar panjang papan. Lalu, banyak koin sejajar lebar papan sama dengan 30 dibagi 4. Hasilnya 7, sisanya 2. Sehingga ada 7 koin sejajar lebar papan. Maka kesimpulannya, banyak koin pada papan tersebut adalah 10 dikali 7 sama dengan 70 koin. Selanjutnya ada luas lingkaran. Luas lingkaran itu besarnya daerah yang dibatasi oleh sisi-sisi bangun datar. Rumusnya adalah Pi dikali R kuadrat dengan keterangan Pi-nya itu 22/7 atau 3,14. Oke, sekarang kita masuk ke contoh soalnya ya. Hitunglah luas lingkarannya. Pertama, yang diketahuinya itu adalah diameternya 14 cm. Yang ditanyakannya luas lingkaran. Masih ingat rumus yang tadi?
Rumusnya adalah Pi dikali R kuadrat. Ya, kita Pi-nya menggunakan 22/7. Karena yang diketahuinya diameter, maka kita harus mengubahnya menjadi jari-jari dengan cara diameter dibagi 2. Diameternya berapa? 14 dibagi dengan 2, hasilnya 7. Kita masukkan ke dalam rumus. Luas lingkaran sama dengan Pi dikali R kuadrat. 22/7 dikali 7 dikali 7. Kenapa? Ingat, R kuadrat. R kuadrat itu R dikali R atau jari-jari dikali jari-jari. Jari-jarinya kan 7 ya. Jadi 22/7 dikali 7 dikali 7. Hasilnya 154 cm kuadrat. Jadi luas lingkarannya itu adalah 154 cm kuadrat. Jelas ya anak-anak? Paham ya? Oke. Ada contoh soal lagi, satu lagi ya. Hitung luas lingkarannya. Coba perhatikan lingkarannya ya. Yang diketahuinya apa? Ya, betul, jari-jari. Jari-jarinya berapa? 7 cm. Yang ditanyakannya luas lingkarannya. Ingat, rumusnya Pi dikali R kuadrat. Kita menggunakan Pi-nya 22/7. Kenapa kita menggunakan 22/7? Karena jari-jarinya itu kelipatan 7. Jadi kita menggunakan 22/7. Lalu kita langsung masukkan saja ke dalam rumusnya. 22/7 dikali R kuadrat. Coba lihat, jari-jarinya berapa? 7 ya. Dikali 7 dikali 7. Hasilnya 154 cm. Jadi, luas lingkarannya adalah 154 cm kuadrat. Oke, lanjut. Sekarang keliling lingkaran. Nah, untuk menentukan rumus keliling lingkaran, perhatikan lingkaran tersebut. Potong menjadi beberapa juring. Sehingga keliling lingkaran itu sama dengan keliling persegi panjang. Nah, sebelumnya kalian sudah belajar bukan tentang persegi panjang? Jadi, keliling persegi panjang itu 2 dikali panjang ditambah lebar. 2 dikali PR ditambah 0. Sama dengan 2 dikali PR. Itu rumus keliling lingkaran. Atau bisa juga Pi dikali diameter. Nah, seperti ini ya. Agar makin paham, kita masuk ke contoh soalnya saja. Hitung keliling lingkarannya. Coba perhatikan lingkarannya. Pertama, apa yang diketahui? Diketahuinya itu jari-jari 21 cm. Yang ditanyakannya apa? Yang ditanyakannya keliling lingkaran. Ingat, rumusnya ada 2. Kita gunakan yang 2 dikali PR. Oke, kita langsung masukkan saja ke dalam rumusnya. 2 dikali Pi. Pi-nya kita menggunakan 22/7. R, jari-jari. Jari-jarinya berapa? 21 cm. Maka dikali 21. 2 dikali 66. Hasilnya 132 cm. Maka keliling lingkarannya adalah 132 cm. Gimana, jelas ya? Oke, satu lagi deh. Contoh soal yang kedua. Hitung keliling lingkarannya. Yang diketahuinya, diameternya 7 cm. Yang ditanyakannya, keliling lingkaran. Ingat rumusnya. Keliling sama dengan Pi dikali diameter. Kita menggunakan rumus yang kedua. Kita langsung masukkan saja.
22/7 dikali diameter. Diameternya berapa? Ya, 7 cm ya. Berarti dikali 7 sama dengan 22 cm. Jadi, keliling lingkarannya adalah 22 cm. Oke, jelas ya anak-anak? Paham kan? Keliling, luas, dan pengertian dari lingkaran? Semoga paham ya. Oke, sampai di sini pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa, kalian harus mencoba banyak latihan soal agar makin paham. Oke, sekian dulu ya. Dadah. Nah, alhamdulillah kita hari ini sudah selesai belajar tentang sifat-sifat, luas, dan keliling bangun datar. Coba Ibu mau tanya, kita hari ini belajar bangun datar apa saja? Oke, yang pertama layang-layang, yang kedua jajar genjang, yang ketiga trapesium, dan yang terakhir ya, betul, lingkaran. Semuanya sudah paham ya tentang sifat-sifat, keliling, dan luas bangun datar? Semoga sudah paham ya. Oke anak-anak, alhamdulillah ya, materi demi materi telah selesai dan telah tersampaikan. Semoga ilmunya bermanfaat untuk kalian semua. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas perhatiannya ya anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.